Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang ide pokok. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama, pengertian ide pokok. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama. Yang kelima, mengembangkan ide pokok. Dan yang terakhir, membuat teks berdasarkan ide pokok. Mari kita lanjut ke materi pertama, pengertian ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Yang disebut ide pokok ialah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Jadi, yang namanya ide pokok itu inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok juga sering disebut sebagai inti permasalahan, pokok pikiran, dan gagasan utama. Terus bagaimana sih menentukan ide pokok itu? Kita dapat mengetahui ide pokoknya dengan langkah-langkah berikut. Jadi, kita dapat menentukan ide pokok dengan mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan ketiga, dari kalimat utama itu menuliskan ide pokok. Jadi, yang pertama kita baca dulu teksnya. Baca dengan seksama dulu teksnya. Terus dari bacaan tersebut, kita tentukan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya. Dari kalimat utama ini nanti baru kita menemukan namanya ide pokok. Selanjutnya, apa sih pengertian kalimat utama itu? Kita harus ingat dulu bahwa dalam satu paragraf itu pasti ada kalimat utamanya dan ada kalimat penjelas. Kalimat utama ini berisi inti informasi utama, inti atau informasi utama yang ingin disampaikan penulis. Jadi intinya dimasukkan ke dalam kalimat utama. Terus kalimat penjelas ialah berisi penjelasan-penjelasan dari kalimat utama. Jadi di kalimat penjelas itu isinya penjelasan yang ingin disampaikan yang mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas memberi penjelasan lebih rinci tentang hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Penjelasannya lebih rinci. Terus mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Dan terakhir, kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya bisa terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Kita masuk ke contohnya. Berikut di bawah ini adalah contoh dari teks satu paragraf. Kita baca dulu ya. Ada beberapa jenis burung yang tidak terbang, misalnya burung unta dan penguin. Kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung unta lebih sering menggunakan kaki. Dari paragraf ini kita bisa lihat bahwa yang ingin disampaikan ada jenis burung yang tidak terbang. Berarti yang kalimat satunya ini berupa kalimat utama. Terus kita bisa lihat bahwa yang kalimat kedua, ketiga, keempat ini kalimat penjelas. Coba kita lihat. Kalimat kedua ini memberikan penjelasan bahwa jenis burung yang tidak terbang itu ada burung unta dan penguin. Berarti tambahan penjelasan dari kalimat pertama. Yang berikutnya juga, kalimat berikutnya ini kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Menjelaskan lebih rinci dari burung unta dan penguin ini. Dan juga yang kalimat terakhir ini juga burung unta lebih sering menggunakan kaki. Berarti dari paragraf ini kita tahu bahwa
ada beberapa jenis burung yang tidak terbang itu informasi utamanya, maka disebut kalimat utama. Dan kalimat berikutnya, misalnya burung unta dan penguin, kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung unta lebih sering menggunakan kaki. Kalimat ini merupakan informasi tambahan, maka disebut dengan kalimat penjelas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari kalimat utama yang telah kita temukan? Jadi, kita sudah menemukan kalimat utamanya. Terus, bagaimana cara kita menentukan ide pokoknya dari kalimat utama? Caranya bisa dengan yang pertama, menggunakan atau mengambil langsung dari kalimat utama. Selanjutnya, mengurangi kata dalam kalimat utama. Dan ketiga, dapat menyimpulkan kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, dari paragraf sebelumnya. Ada beberapa jenis burung yang tidak terbang, misalnya burung unta dan penguin. Kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung unta lebih sering menggunakan kaki. Kita tahu bahwa kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jenis burung, ada beberapa jenis burung yang tidak terbang. Dari kalimat ini kita bisa menggunakan cara 1, 2, dan 3. Karena kalimatnya sudah pendek, kita bisa menggunakan cara yang pertama, menggunakan atau mengambil langsung dari kalimat utama. Jadi ide pokoknya menjadi ada beberapa jenis burung yang tidak terbang. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Coba sama-sama kita cari. Pergerakan hewan melata. Ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan gerakan berbelok. Kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Dari kalimat ini, dari paragraf ini, kita bisa tahu bahwa ular termasuk contoh hewan melata ini yang ingin disampaikan dalam teks informasi utama yang ingin disampaikan. Terus ada juga kemampuan otot perut ular. Karena di sini dijelaskan bahwa otot perut itu, dengan otot perut dia dapat menggerutkan badan dan perutnya. Berarti kemampuan otot perut yang kalimat terakhir ini juga kalimat utama. Jadi kalimat utamanya di awal dan di akhir, sedangkan informasi tambahannya, kalimat penjelasnya di tengah. Jadi dari kalimat utamanya bisa kita simpulkan ular adalah hewan melata. Kalimat utamanya di awal dan di akhir nih. Kita simpulkan keduanya. Ular adalah hewan melata yang bergerak menggunakan otot perut. Ular termasuk hewan melata yang bergerak menggunakan otot perut. Jadi kita dapat menggunakan cara yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama. Kita masuk ke materi berikutnya, mengembangkan ide pokok. Kita dapat mengembangkan suatu teks berdasarkan ide pokok yang ada. Adapun langkah-langkahnya untuk mengembangkan teks berdasarkan ide pokok itu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Menentukan topiknya, seperti kita menentukan judulnya apa. Terus, yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Terus dari judul itu, kita kembangkan. Tentukan dulu ide pokoknya apa. Misalnya, topiknya tentang nilai di sekolah. Terus ide pokoknya, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat, kita yang tentukan ide pokoknya. Misalnya
saya mendapat nilai bagus di sekolah. Terus yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Membuat kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Tadi contohnya, topiknya kita buat nilai ujian. Terus ide pokoknya kita buat nilai matematikaku bagus. Terus yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Berarti kita masukkan kalimat yang nilai matematikaku 100, masukkan ke kalimat utamanya. Bisa kita kembangkan lagi atau langsung nilai matematikaku 100. Aku mendapatkannya dengan usaha yang sangat gigih. Aku belajar semalaman untuk mendapatkan nilai 100. Bisa begitu. Atau kalian dapat mengembangkan kalimat nilai matematikaku 100 menjadi lebih luas lagi. Misalnya, kalian dapat menambahkan, pada ujian kali ini, nilai matematikaku 100. Kalian hanya menambahkan kalimat, pada ujian kali ini nilai matematikaku 100. Terus tambahkan lagi dengan kalimat penjelas yang kalian inginkan, seperti contoh yang tadi. Terus yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Beberapa kalimat ini maksudnya tambahkan lagi kalimat penjelasnya. Terus menuliskan beberapa kalimat berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Contohnya, pada ujian kali ini nilai matematikaku 100. Terus dari yang kalimat utama kalian tambahkan lagi informasi tambahan kenapa nilai kalian 100. Misalnya, saya belajar dengan gigih untuk mendapatkan nilai yang baik. Saya selalu memperhatikan guru saya menjelaskan di depan. Ketika menjelaskan materi, saya mencatat hal-hal penting yang perlu saya pelajari lagi. Begitu misalnya. Terus kalau sudah, berarti kalian sudah membuat kalimat utama dan kalimat penjelasnya dan menjadi paragraf yang padu. Terus ini, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Paragraf yang padu ini maksudnya paragraf itu sudah ada kalimat utamanya, dan kalimat penjelas. Jadi, paragraf yang padu itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelasnya. Kalau sudah ada kalimat utama dan kalimat penjelas, maka sudah menjadi satu paragraf yang padu. Contohnya di sini Ibu buat ide pokoknya anjing termasuk hewan mamalia. Berarti topiknya di sini adalah anjing. Kalimat utamanya, kita lihat kalimat utamanya, anjing adalah salah satu jenis hewan mamalia. Dari ide pokok ini terus dikembangkan jadi kalimat utamanya, anjing adalah salah satu jenis hewan mamalia. Berarti ini caranya ngambil ide pokoknya ialah meringkas kalimat dari kalimat utamanya, anjing termasuk hewan mamalia. Cara yang kedua tadi.
Terus kalimat penjelasnya, hewan ini berkembang biak dengan melahirkan. Ia dapat melahirkan lebih dari 1 ekor anak setiap waktunya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui ciri-ciri mamalia lainnya dari hewan ini memiliki telinga dan bergerak menggunakan kaki. Jadi, hewan mamalia ciri-cirinya di bawah ini adalah kalimat tambahannya. Karena kalimat utama dan kalimat penjelasnya sudah ada, maka dia dapat menjadi paragraf yang padu seperti di bawah ini. Kalian dapat baca, berarti tinggal gabungkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Sampai di sini dulu materinya. Silahkan kerjakan tugasnya di buku pena halaman 26. Di sini untuk melatih dan memperbaiki tulisan tangan kalian, kerjakan dengan tulisan tegak bersambung ya. Selain itu, gunakan tanda baca, huruf kapital, huruf kecil, dan ejaan yang benar sesuai dengan yang ditulis di buku, yang tertulis di bukunya. Tulisannya nanti akan dinilai. Oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.